Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini aku akan sharing bagaimana menjadi ibu bahagia dengan bersyukur. Sebelum kita mulai, yuk like dan subscribe ya. Bersyukur bukan hanya diucapkan atau di dalam hati saja loh teman-teman, tapi kita juga bisa membuat jurnal syukur supaya kita bisa semakin mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Jadi jurnal syukur adalah sebuah buku harian di mana kamu secara teratur mencatat berbagai macam hal yang kamu syukuri. Kamu juga bisa membuat jurnal syukur menggunakan kertas dan pena, atau juga kamu bisa membuatnya dalam bentuk digital. Lalu bagaimana cara melakukannya? Yang pertama adalah cari waktu. Rasa syukur seharusnya dirasakan dari hati, dan waktu yang paling baik untuk merasakannya adalah ketika kita dapat merenungkannya sendiri, jauh dari gangguan. Tentu ini berbeda-beda setiap orang, jadi temukan waktu terbaik untuk membuat jurnal syukur. Kemudian apa yang akan kita tulis di jurnal syukur? Hal-hal yang sangat kecil yang kita rasakan itu bisa kita tulis di jurnal syukur kita. Jadi kita tidak terfokus kepada hal-hal yang besar. Hal sekecil apapun patut kita syukuri. Mengatur suasana. Suasana yang nyaman bisa memberikan kita kesempatan untuk menjernihkan pikiran dan mengenali emosi dan perasaan dengan lebih jelas. Jadikan sebuah kebiasaan. Jadikan menuliskan rasa syukur kita menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi micro habit yang akan menjadi kebiasaan baik dalam diri kita. Kita juga bisa memasang alarm sebagai pengingat untuk menuliskan rasa syukur. Jadilah kreatif supaya kita semakin semangat untuk menuliskan rasa syukur kita. Kita buat jurnal syukur ini semenarik mungkin sehingga kita semakin senang untuk menuliskan rasa syukur kita. Ayo panen kebahagiaan dengan jurnal syukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin meningkat juga kebahagiaan kita. Karena itu yuk kita mulai menggunakan jurnal syukur dan menanam benih-benih rasa syukur kecil untuk bisa memanen kebahagiaan besar. Sekarang yuk buat desain template jurnal syukur menggunakan aplikasi Canva. Buka aplikasi Canva. Kemudian cari ukuran yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal syukur. Di sini bisa menggunakan dokumen A4 atau sekarang kita akan gunakan ukuran poster. Jika teman-teman akan posting di sosial media seperti Instagram, bisa memilih ukuran Instagram. Di sini aku sudah membuat backgroundnya menjadi warna ungu. Aku akan gunakan warna ungu yang muda untuk backgroundnya. Oh iya, di sini aku menggunakan aplikasi Canva versi lama. Setelah selesai membuat background, aku akan mencari gambar bentuk atau ilustrasi bentuk. Di sini aku mengambil gambar lingkaran dan aku akan mengubah warnanya. Kemudian aku akan mencari ilustrasi yang lain. Aku masukkan kata kunci jurnal. Aku pilih ilustrasi ini. Aku atur posisi dan ukurannya, kemudian aku ganti warnanya. Kemudian aku akan menggandakannya atau disalin menjadi 3 dan diatur lagi posisinya. Selanjutnya aku akan memasukkan teks atau tulisan. Di sini aku akan memberi judul. Oke, kita masukkan judulnya. Judulnya bebas, terserah teman-teman. Next, aku akan memasukkan kembali ilustrasi. Di sini aku pilih yang ini, kemudian mengganti warnanya. Kemudian aku akan menambahkan teks kembali di bagian lingkaran ini. Setelah membuat tulisan atau teks, aku akan memasukkan bentuk. Di sini aku
menggunakan kata kunci persegi panjang, dan aku membuat 3 persegi panjang di sini. Kemudian memasukkan teks untuk tanggal. Kemudian memberikan judul untuk setiap bentuk square atau persegi ini. Tentunya bebas ya, akan diisi apa saja yang akan kita syukuri. Kemudian aku akan menambahkan ilustrasi bunga di sini sebagai pemanis. Oke, sudah selesai. Ini untuk desain yang pertama yang sudah kita buat. Kita akan masuk untuk desain kedua. Di sini kita atur warna backgroundnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mencari ilustrasinya. Di sini aku akan pilih ilustrasi ini, kertas. Setelah diatur posisinya, aku akan memasukkan teks atau tulisan. Oke, kita tulis tulisannya, kemudian atur posisinya, dan aku akan mengganti warnanya. Kita hias dengan menggunakan ilustrasi yang lainnya. Di sini aku masukkan kata kunci jurnal. Setelah posisinya diatur, aku akan memasukkan tulisan kembali. Di sini aku akan menulis judulnya, yaitu untuk tanggal. Kita kembali akan memasukkan gambar ilustrasi, dan ini bebas ya, akan dimasukkan ilustrasi apa saja. Aku masukkan kaktus dan bunga ini, dan simpan di sini. Ini dia hasil yang sudah jadi untuk yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Aku mulai dengan mengganti backgroundnya terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya. Aku akan memasukkan ilustrasi. Di sini aku menggunakan kata kunci dot atau titik. Setelah dapat, kita langsung atur posisinya, kemudian mengganti warnanya. Kemudian diduplikat dan diisi sampai ke semuanya menutupi background. Aku akan memasukkan ilustrasi yang lain. Aku akan mengganti warnanya. Aku juga akan memasukkan teks di sini. Ini judul yang aku buat. Teman-teman bebas ya membuat judulnya seperti apa. Oke, selanjutnya aku akan menduplikat bentuk ini. Bentuk ilustrasi yang sudah kita pilih ini, posisinya seperti ini yang aku pilih. Kemudian aku akan mengganti warna setiap ilustrasi ini. Ini adalah warna yang sudah aku pilih. Kemudian beri tulisan, di sini diberikan judul harinya. Aku kembali akan memasukkan bentuk, di sini bentuk persegi panjang. Atur untuk warna dan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian masukkan tulisan atau judulnya, dan masukkan kembali ilustrasi lainnya untuk mendekor. Step selanjutnya tinggal didekor saja, dan ini bebas sesuai dengan selera masing-masing. Akan dimasukkan item apa saja sesuai dengan pengantar tadi. Jadilah kreatif sesuai dengan keinginan teman-teman akan seperti apa jurnal syukurnya. Ini dia hasilnya yang sudah jadi. Kita masuk ke desain keempat. Kita atur warna backgroundnya terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan kembali memasukkan ilustrasi. Di sini aku pilih ilustrasi ini yang grid. Entah kenapa keywordnya itu ditulis meja dan menemukan ilustrasi grid ini. Setelah backgroundnya selesai, kita masukkan ilustrasi yang lainnya. Di sini aku akan memasukkan kata kunci persegi panjang, kemudian diduplikat.
kita masukkan tulisan untuk judulnya. Kemudian beri judul apa saja yang akan kita isi di jurnal syukur ini. Dan ini adalah judul-judul yang aku pilih untuk jurnal syukurnya. Selanjutnya kita tinggal mendekorasinya atau menghiasnya. Di sini aku akan memasukkan ilustrasi bunga. Oke, dan ini dia desain yang keempat sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan 4 desain untuk template jurnal syukur. Teman-teman bebas berkreasi akan membuat seperti apa, tentunya sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Kemudian aku akan menyimpannya. Di sini aku akan simpan dalam bentuk PDF, cetak PDF supaya kualitasnya tinggi jika nanti akan dicetak atau di print. Jika jurnal syukurnya dalam bentuk digital, tinggal diisi saja di aplikasi Canva ini. Dan ini dia hasilnya, sudah kita buat jurnal syukurnya. Ini sudah tersimpan dalam format PDF. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semangat menjadi ibu bahagia dengan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.